alhamdulillah kita sudah punya ya produk KP2M ini yang namanya booster Revo ini, yaitu BR21 ini, yaitu adalah bahwa booster Revo ini atau BR21 ini itu diklaim oleh kawan-kawan KP2M atau oleh si ayam mandel, itu dia tuh akan bisa menetralkan apapun bentuk residu. Dia aman bagi pangan kita, tapi dia juga akan bisa mengurai seluruh residu dengan waktu cepat ya. Nah, ini sangat penting sekali ya, bukan kita hanya di rumah ya, seperti kita di rumah itu kita tidak jaminkan sayuran yang kita makan itu adalah tidak disemprot oleh pestisida ya. Jadi selama ini ya bagaimana kita serba susah ya, kalau seandainya kita klaim itu mungkin akan merugikan petani, tapi kalau tidak, petani pun tidak gunakan itu pun juga mungkin mereka akan gagal panen ya. Nah, tapi yang berisikonya itu adalah bagian konsumennya ya. Kalau seandainya pestisida itu disemprot dengan tidak melalui aturan, itu akan sangat berbahaya sekali bagi tubuh kita ya. Jadi salah satu cara bagi kita untuk bisa menetralkan residu itu adalah kita merendamnya dengan ini dulu. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara aplikasinya ya menggunakan booster Revo ini ya. Nah, termasuk juga ini akan membantu bagi teman-teman yang melakukan ekspor sayur dan melakukan ekspor buah ya ke luar negeri. Nah, ini yang diingatkan ya. Jadi dulu ketika saya di Upland itu ada beberapa lokasi kita itu adalah mengirim buah-buahan ya, seperti teman-teman dari Lebak dan teman-teman dari Subang. Mereka itu adalah komoditi mereka itu adalah manggis ya. Jadi manggis itu adalah diekspor ke luar negeri ya, baik ke Arab maupun ke Cina ya. Nah, selama ini mereka tidak bisa lakukan karena apa? Karena sebagian dari manggis itu masih ada unsur pestisida, unsur kimianya. Karena sebagian besar dari kawan-kawan tadi itu masih menggunakan pupuknya itu adalah pupuk kimia ya. Jadi ketika mereka terdeteksi itu adalah 0,000 sekian saja itu pestisida atau ada kimia, mereka itu tidak akan terima ya. Jadi ini sangat merugikan petani sekali ya. Nah, tapi dengan produk ini residu itu kita akan minimalkan, bahkan kita bisa kosongkan, nolkan ya. Dan ini sudah diuji di laboratorium ya. Jadi sudah diuji dan ini sudah lolos uji untuk menetralkan residu itu ya. Ini kita sudah gunakan Sekuindo. Dari informasi dari si ayam manjal adalah sudah dibuktikannya dimasukkannya lab Sekuindo ya. Nah, ini yang menjadi apa? Nah, terutama untuk tanaman-tanaman yang mau diekspor itu bisa dua perlakuan ya. Yang pertama itu adalah ketika dia nanti akan kita panen, seminggu sebelum panen kita harus siram ini dulu. Jadi seluruh residu yang selama ini dalam buah, residu kimia yang selama ini kita tanamkan itu akan di zerokannya ya. Nah, kalau seandainya sudah sempat terpanen tapi belum kita sempat aplikasikan ini booster Revo ini, kita bisa satu lagi, itu adalah dengan membibiskannya itu di komoditinya atau buahnya. Contoh buah pisang ya, selama ini kalau pisang itu kita gunakan pestisida atau pupuk kimia, ketika pisang itu akan diekspor, kita bisa membibiskan minimal 2 jam sebelum kita panen, sebelum kita ekspor ya. Nah, jadi nanti ketika mereka melakukan uji pasti akan 0 atau 0 ya. Nah, jadi ini udah aktif ya. Tadi udah 30 menit yang lalu, kurang lebih 30 menit yang lalu sudah saya aktifkan ya. Jadi sebenarnya untuk mengaktifkan itu tadi seperti saya katakan bahwa kita butuh satu tutup botol ini ya, lebih kurang nih 10 mili mungkin ya, tutup ini per 1 on itu sekitar 100 gram ya, segini inilah. Nah, lebih kurang 110 enggak apa-apa ya, segini tadi saya masukkan ya di dalam ini diaktifkan 30 menit. Nah, kemudian setelah itu katanya rendam bahan makanan atau sayuran, buah-buahan, beras dalam 10 liter air. Rendam bahan makanan untuk daging, ikan selama 10 menit. Nah, jadi prosesnya itu adalah untuk makanan. Jadi untuk makanan juga bisa ini. Jadi mentah kalau daging atau sayuran yang mau kita sterilkan, itu harus kita rendam dulu dalam air 10 liter selama 10 menit dalam
dalam air ini ya. Jadi kalau misalnya kita butuh sedikit ya, kalau hanya kita sekali apa aja, mungkin tidak seharus sebanyak ini ya. Mungkin kita sedikit saja, masukkan beberapa tetes saja ya. Kemudian gula arennya mungkin tidak seharus 1 ounce ya. Ini karena saya banyak 10 liter ya, kita masukkan ini lebih kurang 10 liter ya airnya ini. Ini nanti akan saya coba kerjakan semua ya. Kita akan buat banyak aja nanti. Banyak. Ini kita rendam ya. Kita rendam lebih kurang 10 menit ya. Jadi sebenarnya ya bahan ini bisa beberapa kali kita pakai ya. Jadi untuk beberapa kali perendaman juga tidak masalah ini. Yang penting bakterinya itu sudah diaktifkan ya. Oke, nanti ini kita coba agak tiriskan sedikit dulu ya.